Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang berbahagia, berjumpa kembali dengan Jet Tempur Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas secara detail cara membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Namun sebelumnya akan saya praktekkan dulu cara membacanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, meskipun kita sudah hafal di luar kepala, perlu sekali kita menempatkan bacaannya, menempatkan makharijul hurufnya, dan menempatkan cara wasal maupun wakofnya. Karena surah Al-Fatihah menjadi bacaan wajib di dalam sholat, menjadi rukun sholat yang apabila bacaan Fatihahnya kurang tepat, kurang sempurna, maka rawan sekali sholat kita menjadi tidak sah. Baiklah, kita mulai dulu dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu, tepatkan bunyi A-nya. A dibaca dengan suara yang murni, tidak berbunyi selain A. Misalnya a'u, ini tidak murni A. Kemudian bedakan antara hamzah dengan ain. Jangan sampai berbunyi a'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu, zalnya dibaca tipis ringan. Zazizu, azzu. A'udzu billahi minasy Shin berasal dari tengah lidah dengan angin yang tersebar luas. Sya, syai, bunyikan bacaan lainnya. Ai, syai, jangan syai. Kemudian to dengan suara yang tebal, to, syaito. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ra tasdidnya diucapkan dengan getaran yang halus. Rajim, namun jangan sampai polos sehingga tidak ada getaran sama sekali. Rajim, ini polos. Rajim, harusnya rajim. Jimnya diucapkan dengan menahan desisan. Jangan sampai berbunyi jim, jajiju. Harus jim. Kenapa demikian? Karena jim termasuk huruf yang memiliki sifat jahar, di mana dalam pelafatannya harus menahan desisan. Kemudian pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bis, baknya diucapkan dengan suara yang ringan, tidak berat, bis begitu. Kemudian sinnya diucapkan dengan desisan yang lepas, jangan sampai tertahan. Tidak bis.
Jadi desisannya lepas. Guru-guru kami mengajarkan cara membaca sin yang tepat adalah dengan meringis, menarik bibir ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tetap dengan getaran yang halus. Kemudian ha, him, rah diucapkan dengan hembusan nafas yang halus, yang seperti terdengar desisan ular. Him, jangan sampai mirip-mirip dengan ha. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. A diucapkan murni berbunyi harokat fathah a. Jangan sampai berbunyi dengan suara yang lain, misalnya alham. Biasanya begini, orang membaca itu seringkali al ini menimbulkan efek Nah, ini tidak dibenarkan, harus bersih, karena al yang bertemu dengan ha termasuk bacaan izhar Qomariyah harus jelas lamnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ham tetap haknya mengalir halus nafasnya. Kemudian mim ham, mulut tertutup. Kemudian jangan sampai ada efek me. Me-nya dihilangkan. Alhamdu, dalnya diucapkan dengan menahan desisan, karena dal adalah huruf yang bersifat jahar, yang ciri utamanya adalah dengan menahan desisan. Jadi tidak tepat apabila diucapkan du, da, di, du. Alhamdu, tepatnya adalah du, da, di, du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil, lamnya tetap sama, jangan sampai ada efek bil. Alhamdulillahi rabbil alamin, le-nya dihilangkan. Kemudian bedakan a dengan yang lain, dengan hamzah a. Jangan terbaca alamin atau ngalamin. Ini tidak tepat. A, ambil makhraj dari tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian sampai di sini, apabila kita ingin mewasolkan, menyambung ayat satu ke ayat berikutnya, maka huruf yang semula hidup maka tetap dihidupkan. Contohnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita tidak bernafas tapi mimnya dimatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak benar. Kalau membaca tartil mungkin satu ayat ya, karena kita terbatas dengan nafas kita. Tapi biasanya umumnya orang-orang, mohon maaf, misalnya imam ini kalau bacaannya cepat, kemudian nafasnya masih longgar, ini kadang-kadang satu nafas untuk beberapa ayat. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
3 ayat sekaligus dalam satu nafas, tetapi bacaannya adalah bacaan waqaf. Waqaf ini syaratnya harus ada jeda untuk mengambil nafas. Kalau tidak ada jeda untuk mengambil nafas, ini tidak bisa disebut waqaf, juga tidak bisa disebut wasol. Kalau wasol ini tidak berhenti bacaannya, tidak berhenti suaranya. Jadi hanya ada 2 pilihan. Kalau waqaf maka suara dan nafasnya berhenti dan berganti nafas baru untuk memulai ayat berikutnya. Kalau wasol tidak boleh berganti nafas dan huruf terakhir dari setiap ayat ini harus dibaca hidup. Artinya dibaca dengan semestinya. Kalau asalnya hidup dibaca hidup, kalau hurufnya mati dibaca mati. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Mewasolkan ayat kedua kepada ayat ketiga. Kemudian ayat keempat, Maliki yaumiddin. Maliki, kafnya ada sedikit nafas yang keluar, kakiku, ak, karena kaf adalah termasuk salah satu huruf yang bersifat hames. Hames ini cirinya adalah mengeluarkan desisan. Yau murnikan bacaan lain fathah yang dihadapkan dengan wawu sukun, ini dengan membaca yau, tidak yau. Kebanyakan orang, mohon maaf, ini kurang mengoreksi dengan bacaannya sehingga tidak terasa bacaannya berbunyi yau. Maliki yaumiddin, harus kita murnikan bunyi u, yau. Kalau diwasolkan dengan ayat sebelumnya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kemudian dalnya juga menahan desisan, karena tadi dal adalah termasuk huruf yang bersifat jahar, berkebalikan dengan huruf yang bersifat hames yang harus mengeluarkan nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. I dibaca dengan suara yang ringan dan murni, suara i. Iyyaka, iyyaka. Tekan yang kuat tasydidnya ya. Iyyaka, jangan sampai tasydid ini menjadi hilang ketika kita membaca kurang menekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kurang menekan. I dibaca ringan. Iya, jangan iya. Iya berat, atau iya. Na'budu, baknya, dalnya dibaca dengan suara yang ringan dan menahan desisan. Babibu, dadidu, jangan berbunyi budu, 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 seperti lidahnya orang Jawa. Budu, babibu, dadidu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, sinnya tetap dibaca dengan desisan yang lepas, tidak tertahan. Taknya juga demikian dengan suara yang tipis, karena tak termasuk juga huruf yang bersifat hamas. Ta, ain, nasta'in, nasta'in, nasta'in. Ainnya juga tepatkan makhrajnya, jangan sampai berbunyi nasta'in, nasta'in. Kalau diwasolkan dengan ayat sebelumnya tadi, Maliki yaumiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya,
Ihdinas syiratal mustaqim. I dibaca dengan ringan. Jangan sampai suaranya menjadi berat. Kemudian beratkan makhrajnya huruf H untuk sampai kepada tenggorokan. Tidak cukup ih. Dalnya tetap menahan desisan. Ihdinas syiratal mustaqim. Shad termasuk huruf hamas juga, dan juga memiliki sifat isti'la. Isti'la ini artinya meninggi. Apanya yang meninggi? Yang meninggi adalah lidahnya. Lidah akan meninggi atau mendekat, nempel, namanya nempel pada langit-langit, manakala kita bantu dengan bibir maju. Si. Ihdinas syiratal mustaqim. Mu-nya bibirnya maju untuk memurnikan bunyi dhammah mu, tidak mu. Kemudian sinnya masih juga dengan cara mendesiskannya dengan lepas. Mus. Awas, ini hati-hati, karena seringkali ketika kita setelah melafadzkan dhammah mu, sinnya menjadi terpengaruh ikut-ikutan, bibir masih dalam keadaan maju, mus. Nah, ini yang perlu kita benarkan. Ketika mu bibir maju, maka ketika sin untuk melepaskan desisnya, maka bibir harus kita tarik mundur lagi, mus. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syirata, shadnya meskipun berharokat kasroh, tetap bibirnya maju untuk membantu lidah agar memenuhi sifat isti'la'nya huruf shad. Ro-nya dibaca tafkhim, tebal, karena ia berharokat fathah. Toknya, tok juga demikian. To adalah salah satu huruf jahar yang prinsipnya adalah dengan menahan desisan, dengan menahan aliran udara. Tidak to-ti-tu, tapi to-ti-tu, bersih dengan suara tebal. Pun juga demikian, tok juga bersifat idbaq. Artinya idbaq itu menyatunya lidah dengan langit-langit atas, sehingga tok harus diucapkan dengan suara yang tebal, suara maju. To juga termasuk huruf isti'la. An'amta. A dengan a harus terpisah dan terdengar jelas bedanya antara a dengan a. Jangan sampai terbaca an'amta. An'amta begini. An'amta. Alaihim, ainnya tetap ambil dari tenggorokan tengah. Jangan berubah bunyi menjadi a. Alaihim. Kemudian lainnya lai, murnikan bunyi ai, jangan sampai ai. Alaihim, alai begini. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian untuk menghindari perbedaan pendapat ulama yang tidak membolehkan wakaf pada 'alaihim yang pertama, maka solusinya adalah dengan berhenti pada 'alaihim yang kedua untuk bersiap-siap
membaca panjangnya waladhdallin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di banyak Al-Qur'an pada 'alaihim yang pertama ini ada tanda lam alif atau la, yang maksudnya adalah jangan wakof atau dilarang berhenti. Nah, tapi kebanyakan imam-imam sholat ini mewakofkan 'alaihim yang pertama tanpa mengulangi bacaannya dan langsung melanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan. Kalau nafasnya tidak sampai pada waladhdallin, maka solusinya adalah berhenti pada 'alaihim yang kedua. Contohnya begini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Kemudian ghainnya diucapkan dengan getaran yang halus, tidak sekasar kha, tidak ghairi, tapi ghoi. Ghain juga termasuk huruf isti'la, di mana artinya isti'la itu adalah terangkatnya lidah. Terangkatnya lidah rasanya sulit tanpa bibirnya maju. Jadi itu bibirnya maju. Maghdubi, ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil, lamnya masih dengan menahan lidah agar tidak muncul efek le, ghairil le, dihindari. Ghairil maghdubi 'alaihim wala, murnikan bunyi lanya, jangan sampai terpengaruh oleh sifat tebalnya dot menjadi walad ini harus kita hindari. Jadi lamnya murnikan bunyi fathahnya. Kemudian dotnya, dot ini termasuk juga huruf jahar. Dot juga memiliki sifat isti'la yang terangkatnya lidah ketika mengucapkan dot. Do, di, du. Do juga memiliki sifat istitolah. Istitolah itu artinya memanjangnya suara. Pada prakteknya dot yang memiliki sifat istitolah ini adalah mengembang. Jadi lidah di dalam mulut itu terasa mengembang semakin besar dan memenuhi mulut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do dipanjangkan jangan sampai kurang dari 3 alif karena ia termasuk bacaan mad lazim. Mad lazim musaqqal kilmi. Tekan kuat pada lam tasydidnya. Waladdallin. Amin. Demikian sahabat Quran rahimakumullah, melafadzkan huruf dot ini sangat sulit sekali. Tidak ada seorang pun yang lebih fasih dibandingkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam hadisnya pernah bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dot. Aku adalah orang yang paling fasih melafadzkan huruf dot. Namun meskipun kita sebagai umat Kanjeng Nabi, kita sebagai umatnya, kita tidak boleh bermalas-malasan beralasan tidak ada yang bisa bagus menyamai Kanjeng Nabi. Tidak ada yang bisa bagus menyamai Kanjeng Nabi, lantas kita malas untuk belajar.
kita harus tetap belajar. Kita sempurnakan bacaan Fatihah kita, karena minimal kita akan menjadi imam bagi keluarganya. Sekian video dari saya. Tetap tonton channel Chat Tempur Official. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar Anda semua tetap berkesempatan untuk menyimak video-video dari saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.